Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmawe, para pemirsa RRI Digital yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema atau judul yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah 9 langkah menghafal Al-Qur'an. Mari kita lihat materi yang sederhana ini, semoga menggugah kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, terutama dari proses menghafalnya. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan agar kita mudah dalam proses menghafal Al-Quran adalah bagaimana menanamkan kerinduan, kecintaan, dan keinginan yang menyala-nyala untuk menghafal Al-Quran. Ini sikap atau langkah pertama yang harus dimiliki bagi mereka yang belum menghafal Al-Quran, artinya ingin memulai menghafal Al-Quran, atau mereka yang sudah menghafal Al-Quran dengan beberapa juz, apakah 5 juz, 10 juz, dan seterusnya, tapi belum menamatkan hafalan Al-Qurannya, atau siapa saja, apakah dia seorang pelajar, seorang masyarakat biasa, dimanapun dia berada, apapun pangkat dan jabatannya, apakah dia orang yang sibuk atau tidak sibuk, artinya ketika dia menjadi pribadi mukmin, maka salah satu bentuk kecintaannya kepada Al-Quran adalah dia berusaha untuk menghafalnya. Maka agar semangat menghafal itu ada dalam diri kita, agar mudah kita dalam menghafal Al-Quran, jadi ada sebuah kerinduan, ada nilai kecintaan, ada keinginan yang menyala-nyala dalam diri kita untuk menghafal Al-Quran. Sifat dan sikap kerinduan itu hadir ketika seseorang itu mengetahui fadilah atau manfaat dari apa yang akan dia hafal atau apa yang akan dia lakukan. Maka dari hadis-hadis sahih disebutkan bahwa di antara fadail orang menghafal Al-Quran ini adalah diberikan kecerdasan. Maka bagi kita yang memiliki anak yang kurang cerdas, atau ada para siswa, mahasiswa, siapapun mereka yang sulit dalam proses belajar, apakah dia mempelajari ilmu agama atau dia mempelajari ilmu umum, ya, fisika, kimia, biologi, apapun bentuk keilmuan yang dia pelajari, maka agar mudah dia dalam mempelajari ilmu tersebut, maka usahakan dia menghafal Al-Quran. Logikanya sederhana. Al-Quran yang dihafal itu adalah merupakan ayat-ayat Allah, kalamullah. Maka ketika seorang hamba ada kalimat-kalimat Al-Quran, ada Al-Quran di dalam jiwanya, di dalam dadanya, di dalam otaknya, dan lisannya basah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nilai Al-Quran yang ada dalam dirinya itu, maka akan memudahkan dia menyerap ilmu-ilmu yang lain selain daripada Al-Quran, meskipun kita faham bahwa semua ilmu itu adalah bersumber dari Al-Quran, tentunya ilmu yang baik dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menyebabkan seseorang rindu untuk menghafal Al-Quran, karena dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasul bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka diberikan kecerdasan otaknya. Nah, ini sangat luar biasa. Subhanallah, ya. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu mudah dalam mempelajari berbagai macam ilmu di atas permukaan bumi ini. Rasulullah mudah dalam mempelajari ilmu strategi peperangan. Rasulullah dimudahkan dalam bermuamalah, dalam menjalin berbagai macam komunikasi, baik itu sesama muslim maupun itu dengan non-muslim, baik itu dengan rakyat biasa maupun itu dengan orang-orang yang punya pangkat dan jabatan. Bahkan Rasulullah dengan beraninya mengirim surat kepada seorang raja agar dia masuk Islam. Jadi ini luar biasa. Begitu juga dengan para sahabat, ada di antara mereka itu yang ahli di bidang kedokteran, tapi dia hafal Quran. Ada di antara mereka itu yang ahli dalam bidang bisnis, mereka terjun di pasar-pasar, mendobrak pasar sehingga menjadi pribadi mukmin terhebat dalam berbisnis. Ada di antara mereka yang terjun di kancah politik, dan bahkan kita tahu bahwa di antara pejuang-pejuang tentara-tentara Allah
dalam berdakwah itu mereka tentera, ya, berada di saf-saf terdepan dalam berhadapan dengan musuh-musuh Islam, sehingga pada saat itu mereka syahid, sehingga dengan syahidnya mereka itu akhirnya Al-Quran itu dibukukan, ya. Nah, ini menunjukkan ternyata apapun pangkat dan jabatan dan level kehidupan para sahabat Rasulullah, mereka itu menjadi orang-orang yang terampil dan tampil terhebat dalam seluruh kancah kehidupan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Seorang pemimpin yang hafal Al-Quran, dimudahkan bagi seorang pemimpin itu bagaimana dia dalam memimpin rakyatnya. Seorang politikus, ahli politik, dia hafal Al-Quran, maka dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan sistem perpolitikan yang dia lakukan. Seorang ahli bisnis, dia juga hafal Al-Quran, maka Allah mudahkan dia dalam bisnisnya. Seorang pelajar, seorang mahasiswa, dia belajar ilmu-ilmu yang berbagai macam ilmu itu sangat dibutuhkan untuk kebaikan dirinya dan alam sekitarnya. Dia hafal Al-Quran, dimudahkan dia dalam belajar. Nah, ini, ketika kita faham bahwa kalau menghafal Al-Quran, menjadikan otak kita cerdas. Bukan hanya otak yang cerdas, hati juga cerdas. Banyak orang otaknya cerdas, tapi hatinya tidak cerdas. Kalau bahasa sederhana, kalau otaknya cerdas, tapi hatinya tidak cerdas, itu akan menipu orang. Tapi orang yang orang yang hatinya cerdas, tapi otaknya tidak cerdas, itu akan ditipu oleh orang. Nah, maka oleh karena itu, orang yang hafal Al-Quran itu otaknya cerdas dan hatinya juga cerdas. Maka subhanallah, dengan ada kita memahami sebuah fadilah yang luar biasa ini, orang yang hafal Al-Quran itu cerdas, maka semua orang itu akan berbondong-bondong untuk menghafal Al-Quran. Kita lihat hadis Rasulullah, fadail yang lain tentang menghafal Al-Quran ini. Dalam sebuah hadis kama qala yang artinya adalah orang yang menghafal Al-Quran akan dijauhkan daripada penyakit pikun. Jadi kalau bahasa Aceh itu adalah penyakit jawai. Ya, orang sudah berusia senja, kemudian dengan usianya yang senja tersebut terkadang, mohon maaf, dia buang air besar, air kecil, entah bagaimana dia tidak sadar dengan perilaku-perilaku yang itu mungkin meresahkan keluarganya, bahkan terkadang kita tidak sanggup melihatnya. Itulah jawai, pikun. Tapi subhanallah dalam hadis Rasulullah kama qala disebutkan bahwa mereka yang menghafal Al-Quran itu akan dijauhkan daripada penyakit pikun. Nah, ini sangat luar biasa di usia senja kita, dalam kondisi usia kita yang sudah renta, tapi dengan fadilah, dengan manfaat kita menghafal Al-Quran, Allah berikan kekuatan di usia senja kita. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu yang matanya masih terang, hatinya masih cerdas, otaknya masih cerdas, kemudian kalimat-kalimat yang dia keluarkan bermanfaat. Nah, ini semua tidak lain adalah fadilah daripada menghafal Al-Quran, sehingga kita rindu untuk menghafal Al-Quran. Kita lihat fadilah yang lainnya. Orang yang menghafal Al-Quran itu adalah menjadi pribadi yang mudah dalam menggali sumber keilmuan. Nah, ini sangat penting. Jadi untuk mencerdaskan sebuah bangsa, itu jangan dijauhkan dari Al-Quran. Anak-anak kita yang bahkan usia TK, usia SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, jangan jauhkan mereka dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Lihatlah orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi ketika mereka membuka Al-Quran, mereka ahli dalam berbagai macam keilmuan. Setelah mereka melihat keilmuan, ilmu yang ada dalam Al-Quran itu sangat luar biasa, yang sebelumnya mereka itu adalah kafir, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, ini bagaimana dengan orang Islam? Kalau orang kafir ketika dia mengkaji keilmuan yang ada dalam Al-Quran sehingga dia masuk Islam, nah apatah lagi dan kita yang muslim yang memiliki kitab yang sangat agung tersebut yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Maka beruntunglah sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak menjauhkan lembaga tersebut dari Al-Quran, maka lembaga tersebut akan menjadi lembaga yang hebat. Masya Allah. Hanya saja
dibutuhkan keilmuan dalam diri kita agar bisa menggali ilmu yang luar hebat, yang luar biasa, yang hebat luar biasa yang ada di dalam Al-Quran. Butuh SDM. Ya, kita butuh ilmu balaghah, ya, bahasa Arab, nahwu, saraf, ilmu sirah, bayan, bade, mantik. Berbagai macam keilmuan kita butuhkan untuk bisa memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sendiri. Nah, kita butuh juga berbagai macam keilmuan yang lain untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang berbicara tentang alam di dalam Al-Quran. Katakanlah ketika Al-Quran berbicara tentang biologi, maka ini akan sangat mudah difahami oleh mereka yang punya ilmu biologi. Ketika Al-Quran berbicara tentang antariksa, nah ini akan sangat mudah difahami oleh mereka yang punya ilmu tentang antariksa. Ketika Al-Quran berbicara tentang bumi, zoologi. Nah ini akan sangat mudah difahami mereka yang punya keilmuan tentang bumi. Bahkan ketika Al-Quran berbicara tentang besi, nah ini akan sangat mudah difahami mereka yang ahli fisika, ahli kimia. Luar biasa. Maka subhanallah, Al-Quran yang merupakan kalamullah, Al-Quran yang merupakan mukjizat, Al-Quran yang merupakan firman Allah. Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu firman Allah. Allah yang turunkan kepada kita melalui malaikatnya yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan sudah terbukti kehebatan Al-Quran. Maka, wahai bangsa-bangsa yang hidup hari ini, wahai manusia yang hidup hari ini, wahai hamba Allah, wahai mukminin, muslimin, muslimat, dimanapun, apapun pangkat dan jabatan Anda, bangsa apapun Anda, kalau Anda ingin jadi orang-orang yang hebat, bangsa-bangsa yang hebat, maka jangan jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah ini beberapa saja kita sampaikan fadilah Quran. Jadi semakin banyak kita mengetahui fadilah dan manfaat daripada Al-Quran itu, maka akan tumbuh rasa kecintaan dalam diri kita. Akan tumbuh rasa kerinduan dalam diri kita. Akan tumbuh rasa keinginan yang menyala-nyala dalam diri kita untuk dekat dengan Al-Quran. Maka salah satu ciri-ciri orang yang dekat dengan Al-Quran adalah mereka yang menghafal Al-Quran. Karena orang hafal Quran itu selalu ada mushaf di tangannya. Pagi, siang, malam, sore. Tidak mengenal waktu, dia senantiasa memurajaah hafalannya. Ya, kalau dia belum selesai menghafal, dia menambah lagi hafalannya. Kemudian subhanallah, bukan hanya menghafal, dia berusaha untuk melihat ya makna-makna yang ada di dalam Al-Quran sehingga mempengaruhi karakternya, perilakunya, dan dapat mewarnai kehidupan bangsa, agama, dan negara dengan Al-Quran yang luar biasa. Nah ini langkah yang pertama. Jadi harus ada ditumbuhkan, ditanamkan sebuah nilai kerinduan, sifat kerinduan, kecintaan, dan keinginan yang bernyala-nyala dalam diri seseorang agar mampu dan mau menghafal Al-Quran. Dan ini tidak lain adalah berbanding lurus ketika dia tahu fadilah daripada menghafal Al-Quran itu sendiri atau dekat dengan Al-Quran. Langkah yang kedua adalah memupuk keikhlasan, tawakal, dan doa kepada Allah. Menghafal Al-Quran adalah sebuah perjalanan yang berat. Butuh keikhlasan. Butuh tawakal. Banyak mereka yang menghafal Al-Quran berguguran di tengah jalan. Ada di antara mereka yang berguguran sebelum mulai menghafal. Ada di antara mereka itu berguguran saat proses menghafal. Atau bahkan ada di antara mereka itu ketika telah selesai menghafal Al-Quran juga berguguran, tidak lagi semangat mengulangnya. Tidak lagi semangat melihat Al-Quran. Maka oleh karena itu, sifat ikhlas itu sangat penting. Orang yang ikhlas ini adalah dia bekerja dan berbuat itu hanya karena Allah. Apalagi yang kita hafal itu adalah kalamullah, firman Allah. Jadi butuh keikhlasan. Orang yang ikhlas itu akan bekerja siang dan malam. Akan melakukan perbuatan yang mulia ini, yaitu menghafal Al-Quran tanpa mengenal waktu dan mengenal lelah. Masya Allah, lembaga-lembaga yang menerapkan program tahfidzul Quran. Coba lihat, kalau kita tengok santri-santri
yang menghafal Al-Quran, terkadang mereka tidur bersama Al-Quran. Tanpa sadar Al-Quran itu ya terletak di atas dadanya. Ada yang terkadang ditaruh di atas kepalanya. Ada yang bahkan dia sudah tidur tapi Al-Quran ada di tangannya. Dan bahkan dia menggunakan waktu kapanpun, dimanapun yang tidak terlarang untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Itu mushaf senantiasa berada di tangannya. Dan sebuah kisah yang cukup luar biasa. Beberapa tahun yang silam. Para penghafal Al-Quran ini menuju ke sebuah tempat harus melalui sebuah sungai. Kemudian qadarullah saat mereka menaiki perahu, kemudian mereka tenggelam. Masya Allah. Kisah yang sangat mengharukan ini. Kemudian saat ditemukan, kelima penghafal Al-Quran ini, saat ditemukan dalam keadaan telah wafat, telah meninggal, tapi di tangannya itu memegang mushaf Al-Quran sambil didekapkan ke dadanya. Nah ini luar biasa. Bahkan seorang bapak-bapak menghafal Al-Quran, dia sakit, kemudian akan dioperasi. Kemudian saat itu dia meminta kepada dokter untuk memberikan sedikit waktu, karena ada hafalan yang belum selesai dia murajaah. Kemudian dokter memberikan waktu, tapi belum selesai juga murajaah hafalan yang dia lakukan. Maka segera dibius dalam kondisi tidak sadar. Masya Allah, dalam kondisi dibius. Dalam keadaan dia sedang dioperasi, karena ada sakit yang harus dia segera dioperasi. Tapi subhanallah, mulutnya itu masih bergerak menyelesaikan murajaah hafalan yang belum selesai dia selesaikan tadi. Nah ini luar biasa. Tidakkah kita merindukan bahwa saat proses sakaratul maut kita, saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita bergerak mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, ini sangat mulia. Jadi harus ada keikhlasan. Kemudian berapapun kemampuan yang kita miliki dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, ini kan tidak sama. Ada di antara mereka itu mampu menghafal Al-Qur'an satu hari satu halaman. Ada di antara mereka itu setengah halaman. Ada di antara mereka itu hanya beberapa ayat. Nah, di sini jangan bersedih hati. Disinilah kita butuh tawakal. Serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan segala bentuk kemudahan kepada kita. Jangan berputus asa. Atau terkadang mungkin kita hartanya sedikit. Ya, orang miskin mungkin hidupnya sederhana. Tidak masalah. Ketika niat kita ikhlas karena Allah, kita tawakal kepada Allah, Allah mudahkan itu semua. Karena menghafal Al-Quran itu tidak mesti orang kaya. Tidak harus punya pangkat dan jabatan. Tidak. Siapapun mereka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, hendaklah mereka menghafal Al-Quran. Kemudian perlu doa. Nah ini doa ini adalah merupakan otaknya ibadah. Kita perlu berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan. Diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran ini. Kita minta kepada Allah diberikan kesehatan. Karena dengan sehat, banyak hafalan Al-Quran yang bisa kita tambah. Dengan sehat, banyak hafalan Al-Quran yang bisa kita murajaah yang setelah kita hafal. Ini penting, minta doa sehat. Jadi orang hafal Al-Quran itu harus kuat. Harus tegar, harus tegap. Nggak boleh loyo. Ya, orang hafal Al-Quran itu harus sehat. Dia perlu menjaga makanannya, minumannya, gaya hidupnya. Kalau tidak, bagaimana dia menyelesaikan hafalan Al-Quran yang 30 juz tersebut? Nah, maka lembaga-lembaga yang mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, jadi harus diperhatikan juga gizinya. Ya, gizi santrinya diperhatikan agar dia kuat. Kemudian sarana prasarana juga diperhatikan agar dia nyaman. Nah, ini penting. Meskipun kita melihat orang-orang terdahulu, mereka bisa menghafal Al-Quran dengan harta yang sedikit, dengan fasilitas yang sederhana. Dan bahkan ada di antara mereka itu menghafal Al-Quran tanpa guru, dengan semangat pribadinya. Walaupun sebaiknya menghafal Al-Quran itu harus ada gurunya, biar ada yang memandu kita, membantu kita, memberikan semangat, motivasi, dan seterusnya. Nah ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah jangan banyak beralasan. Karena banyak beralasan itu akan menyebabkan seseorang tidak akan mau hafal Al-Quran. Saya masih siswa, malas ngafal. Nantilah nunggu waktu mahasiswa. Terus ketika dia jadi mahasiswa, ada alasan lain lagi. Saya kan sibuk
membuat mata kuliah saya ya PR atau tugas yang diberikan oleh dosen pada saya, makalah ini, makalah itu. Jadi saya nggak ada waktu. Nah, ini alasan juga. Atau ada orang yang sibuk bekerja, nggak sempat saya, nggak ada waktu. Saya sibuk kali dengan pekerjaan saya. Jadi intinya terlalu banyak alasan itu membuat seseorang tidak akan mungkin menghafal Al-Quran. Maka ambillah mushaf. Kalau Anda merasa bacaan Al-Quran Anda masih kurang, kenapa tidak kita belajar tahsin? Kalau merasa bacaan Al-Quran sudah bagus, kenapa tidak mencari guru untuk bisa menyimakkan hafalan kita? Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Karena hidup cuma sebentar. Kalau sudah meninggal, baru menyesal. Kenapa waktu saya masih hidup diberikan kesempatan umur oleh Allah, saya tidak mau menghafal Al-Quran. Sudah terlambat. Ya. Jadi usahakan jangan terlalu banyak alasan. Ambillah mushaf, belajarlah bacaan Al-Quran yang benar, dan hafallah Al-Quran. Langkah yang keempat adalah menguatkan keyakinan diri dan kata-kata positif. Nah ini perlu. Jadi tanamkan dalam diri kita itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, baik itu dengan zikir harian yang kita amalkan. Kemudian dengan kalimat-kalimat positif. Saya bisa. Insya Allah saya mampu. Jadi ini terkadang muncul kalimat-kalimat negatif. Saya kan ini tidak mampu. Saya kan punya kekurangan. Saya kan. Jadi kalimat-kalimat seperti itu dihindari. Harus ada kalimat-kalimat yang membangun karakter diri kita, semangat diri kita. Insya Allah saya berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah akan saya mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran 3 tahun. Insya Allah saya akan mampu menguatkan hafalan saya. Insya Allah saya akan mampu memurajaah hafalan saya. Insya Allah saya akan mencari teman-teman dan sahabat yang akan memberikan semangat pada saya. Jadi itu harus ada. Bacalah kisah-kisah orang terdahulu yang mereka akrab dengan Al-Quran. Bacalah buku-buku referensi tentang fadail Al-Quran sebagaimana yang kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Banyak sekali. Itu buku-buku motivasi, buku-buku penyemangat. Bila perlu kita mencari teman-teman yang teman tersebut kalau berbicara membuat kita semangat. Ini penting juga. Jangan sampai Anda berteman dan berkawan dengan orang yang ketika kita berbicara dan bermuamalah justru membuat kita jadi semangat kita berkurang. Itu hindari. Langkah yang kelima adalah berusaha menciptakan rasa rileks. Nah ini penting. Jadi orang hafal Quran itu nggak boleh tegang. Terutama nanti kalau ada guru yang mendidik muridnya atau mahasiswanya. Silakan saja kita memberikan tugas, hafal 1 halaman, hafal 1 lembar, hafal 2 lembar. Silakan saja. Silakan pasang target 1 bulan harus selesai hafalan setengah juz. Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ada nuansa intimidasi. Ya, penekanan. Ya. Apalagi sampai ada kezaliman, pemukulan. Nah ini bahaya. Jadi bagaimana kita mencari cara agar mereka yang kita didik menghafal Al-Quran itu rileks. Itu rileks itu dimulai dari gurunya juga rileks. Ya. Muridnya juga rileks, santai. Tapi santai yang bertanggung jawab. Bukan pula berarti membiarkan anaknya atau muridnya atau mahasiswanya tidak ada perhatian dengan Quran. Bukan begitu. Tapi silakan kita membuat suasana. Ya. Suasana itu akan mempengaruhi mood mereka yang menghafal Al-Quran. Mungkin dengan sikap yang sopan, dengan bahasa yang enak didengar, kemudian dengan perilaku yang lembut, kemudian dengan dorongan semangat yang baik. Kita melihat kondisi siswa atau mahasiswa kita atau santri kita dalam keadaan tidak bersemangat, kita hampiri dia, kita dekati dia. Apa yang menyebabkan dia sampai tidak bersemangat. Nah kalau dia bersemangat kita pertahankan. Nah ini figur seorang guru sangat menentukan suasana seorang penghafal Al-Quran. Dan kondisi seorang penghafal Al-Quran yang rileks juga sangat menentukan dia mampu memurajaah hafalannya atau menambah hafalan barunya. Sekali lagi rileks tapi bertanggung jawab. Nah, kemudian yang keenam, melakukan visualisasi. Artinya bayangkan kebaikan-kebaikan ketika kita menghafal Al-Quran, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan saat mendapatkan syafaat, kebaikan saat kita mendapatkan surga, itu dibayangkan semua. Nah ini untuk apa? Agar kita bersemangat. Sebagaimana kita sampaikan di poin sebelumnya tadi. Yang ketujuh adalah mengoptimalisasi panca indera.
Baik itu dengan menulis misalnya ayat yang akan kita hafal kita tulis dulu. Nah ini juga bagian dari metode. Kemudian halaman yang akan kita hafal kita tatap dulu, kita lihat letak ayatnya di mana, bentuk ayatnya bagaimana. Kemudian bila perlu ayat-ayat yang akan kita hafal itu kita dengar. Ya kita hidupkan ya MP3 atau apa saja bunyi-bunyi Al-Quran yang dibacakan oleh syekh-syekh yang bacaannya sangat bagus, sangat merdu itu kita hidupkan, kita dengar ayat yang akan kita hafal tersebut. Nah, jadi ini semua bentuk yang kita optimalkan, melihat, mendengar, menulis, membaca, atau kita menyuruh orang untuk membaca kepada kita ayat-ayat yang akan kita hafal itu semua akan mempengaruhi kekuatan hafalan kita. Yang kedelapan, jangan lupa murajaah. Ini perawatan. Sebuah perusahaan yang hebat memiliki peralatan yang hebat. Ketika tidak ada perawatan, maka barang-barang di perusahaan tersebut akan hancur. Hafalan adalah merupakan modal yang luar biasa yang sudah kita miliki dan mutiara yang paling berharga yang ada dalam diri kita yang sudah kita hafal. Maka bagaimana cara merawatnya? Harus ada target murajaah. Apakah satu hari setengah juz, apakah satu hari 1 juz, apakah 2 juz, berbanding lurus dengan jumlah hafalan yang kita miliki. Kalau hafalan cuma 5 juz ya satu hari cukup 1 juz, ya setengah juz. Kalau hafalannya 10 juz satu hari berarti minimal 2 juz atau 3 juz. Kalau hafalannya 20 juz minimal satu hari harus mengulang 3 sampai 4 juz atau 5 juz. Nah kalau hafalannya sudah 30 juz minimal dia harus mengulang setiap hari 5 sampai 6 juz. Nggak boleh kurang dari itu. Nah ini penting untuk diingat. Ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah bagaimana dari hafalan yang kita hafal, kita juga punya target untuk memahami makna Al-Quran. Ya. Pahami kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Pahami hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Pahami perintah yang ada dalam Al-Quran. Pahami larangan yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mendalami isi Al-Quran, maka itu akan membuat kita bersemangat dengan Al-Quran. Insya Allah minimal dengan menghafal Al-Quran itu sendiri. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga 9 langkah mudah menghafal Al-Quran ini bisa kita amalkan. Bagi mereka yang pemula yang akan mau menghafal Quran silakan dipakai, silakan difahami materi singkat ini. Bagi mereka yang sudah menghafal Al-Quran tapi belum selesai silakan menggunakan metode ini atau memahami materi singkat ini. Atau mereka yang telah selesai menghafal Al-Quran juga demikian. Semoga Allah merahmati kita. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.